Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafida Salsabila, NIM R04190013. Kali ini akan menampilkan video mengenai pijat ibu hamil atau pregnant massage. Untuk video selengkapnya, mari kita simak berikut ini. Langkah yang pertama yaitu memberikan salam dan memperkenalkan diri. Langkah yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada ibu dan suami. Langkah yang ketiga, menanyakan kesiapan ibu untuk dilakukan pijat pada ibu hamil. Assalamualaikum Bu, mari silahkan duduk. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, saya bidan Hafida. Di sini saya adalah bidan yang bertugas. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin pijat, Bu. Oh ya, berarti tujuan ibu datang ke sini untuk melakukan pemijatan ya Bu ya, karena ibu sedang hamil. Ngapunten, namanya siapa Bu? Ibu Umriya. Oke, Ibu Umriya. Usianya berapa? 26 tahun. 26 tahun. Baik Bu, jadi untuk melakukan pemijatan ibu hamil ini memiliki banyak tujuan ya Bu ya. Di antaranya yang pertama yaitu melancarkan peredaran darah, kemudian menstabilkan hormon, terus juga bisa menurunkan tekanan darah dan manfaat lain sebagainya. Nah, nanti dilakukan pemijatannya yaitu di area punggung, lengan dan tangan, paha, tumit dan juga di bagian kaki. Baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sudah siap ya Bu ya untuk dipijat? Siap, Bu Bidan. Baik Bu, Ibu bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Langkah yang keempat yaitu mempersiapkan alat. Yang pertama, kursi jika ada, atau tempat duduk, atau tempat bersandar lainnya. Yang kedua, kasur, spray, dan juga selimut. Yang ketiga, aromaterapi candle bisa dipersiapkan maupun tidak. Dan yang terakhir adalah handuk. Langkah yang kelima yaitu persiapan terapis. Yang pertama, menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Langkah yang keenam yaitu persiapan lingkungan dengan menutup gorden atau pintu dan pastikan privasi pasien terjaga. Langkah yang ketujuh yaitu melakukan identifikasi kondisi seperti fraktur, luka bakar, daerah kemerahan pada kulit, atau luka terbuka yang menjadi kontraindikasi. Baik Ibu Umriya, sebelumnya saya izin bertanya, apakah di bagian punggung, lengan, dan tangan, atau di bagian paha, kaki, dan tumit, adakah luka bakar atau patah tulang atau luka terbuka lainnya? Tidak ada ya Bu ya? Baik, berarti siap untuk dipijat. Silakan Bu langsung berbaring ke kasur. Langkah ke-8 yaitu memutarkan lagu-lagu yang tenang atau lembut. Langkah yang ke-9 yaitu sebelum melakukan pemijatan, lumurkan minyak yang lembut sesering mungkin. Langkah selanjutnya adalah pemijatan. Yang pertama, memijat di daerah gluteal dan punggung. Langkah yang pertama, memposisikan pasien senyaman mungkin. Posisikan kaki bawah lurus dan kaki atas diposisikan 90 derajat dengan diganjal bantal. Pastikan posisi kaki tidak tumpang tindih. Baik Bu, ini saya akan mulai untuk memijat. Ibu minta tolong untuk menghadap miring ke kiri ya Bu ya. Baik, betul. Ini kakinya saya pegang satu jadi tidak menumpuk. Yang betul.
ke belakang. Nah, baik. Saya mulai pukulin di bagian punggung ya, Bu ya. Gerakan pijat pertama adalah F-Lurich atau mengusap. Dimulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga otot gluteal, kembali lagi dari bawah ke atas dengan mengurangi tekanan. Gerakan yang kedua yaitu gerakan kneading. Yang pertama adalah kneading di bagian pinggang dan yang kedua adalah kneading di bagian bahu. Gerakan ketiga adalah diagonal stroke. Urut dari daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Gerakan yang keempat adalah twiddling thumbs. Tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan jempol. Gerakan yang kelima adalah circular thumbs. Gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina secara sirkular. Yang keenam, cross frictional therapy. Gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Yang ketujuh, G-Selfish. Lakukan gerusan pada otot tulang belakang, dapat bergerak maju mundur. Yang kedelapan, Deep Cross Friction Therapy. Gunakan 2 tangan 4 jari dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang, dilanjutkan ke punggung ke atas hingga ke bahu dan kembali. 9. Elbow Technique. Letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung. Meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal. Akhiri pemijatan pada punggung dengan gerakan F-Lurich. Selanjutnya, pijat daerah lengan. Yang pertama, F-Lurich. Usap lembut lengan bawah lalu naik ke atas. Yang kedua, V-stroke. Buat huruf V di antara ibu jari dan jari telunjuk, pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Yang ketiga, love kneading.
Buat bentuk hati antara ibu jari dan telunjuk. Saat memijat ibu jari, diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Yang keempat adalah gerakan lift stroke. Yang kelima yaitu G-Selfish atau gerakan seperti menggerus. Akhiri pemijatan daerah lengan dengan effleurage, kemudian dilanjutkan dengan pemijatan tangan. Gerakan pijat tangan menggunakan gerakan lift stroke dan rolling di jari-jari tangan. Pijatan selanjutnya adalah daerah paha. Yang pertama, pijatan effleurage dimulai dari lutut ke pangkal paha. Yang kedua, V-stroke. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pangkal paha. Yang ketiga, love kneading. Selanjutnya adalah lift stroke. Gerakan yang kelima yaitu G-Selfish. Keenam, criss-cross. Gerakan ketujuh yaitu compression. Gerakan pijat daerah paha yang terakhir adalah effleurage. Setelah daerah paha, lanjutkan di daerah betis. Pijatan yang pertama adalah effleurage. Yang kedua, V-stroke. Tiga, love kneading. Yang keempat adalah lift stroke. Kelima adalah G-Selfish, lakukan gerusan ke arah atas. Gerakan selanjutnya adalah effleurage. Gerakan yang ketujuh adalah pumping, yaitu tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Gerakan yang kedelapan, lakukan pijat lembut pada punggung kaki. Dan yang terakhir adalah lift arch. Langkah terakhir yaitu penutup. Yang pertama, melakukan observasi pasca pemijatan. Baik Ibu, ini tadi sudah dilakukan pemijatan. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah lebih segar Bu Bidan. Oh ya, alhamdulillah lebih segar, lebih rileks, dan juga rasanya lebih sehat gitu ya Bu ya. Baik. Oke Bu, ini karena sudah selesai, jadi dari saya sudah cukup. Saya izin bereskan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Langkah yang kedua yaitu membereskan alat.
dan mencuci tangan setelah tindakan selesai dilakukan. Langkah yang ketiga yaitu menyampaikan kapan bisa melakukan kunjungan ulang. Baik Bu, untuk informasi kunjungan ulang, Ibu Umriah bisa datang kembali seminggu setelah ini, berarti hari Kamis depan, untuk dilakukan kembali pemijatan. Gitu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada, Bu. Baik, belum ada ya. Dari saya juga sudah cukup. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga sehat selalu ya Ibu. Terima kasih, Bu Bidan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Langkah yang keempat yaitu melakukan pendokumentasian setelah tindakan.